Sejarah Ponpes Suryalaya. Pondok Pesantren Suryalaya dirintis oleh Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh sejak awal tahun 1905. Pada masa perintisan, mengalami banyak hambatan dan rintangan. Hambatan tersebut datang dari pemerintah kolonial Belanda, masyarakat sekitar pesantren dan juga lingkungan alam geografis, yang cukup menyulitkan. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Rajab 1323 atau tanggal 5 September tahun 1905, Abah Sepuh dapat mendirikan sebuah pesantren, berupa sebuah masjid yang terletak di Kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama, Suryalaya, diambil dari istilah Sunda yaitu, Surya sama dengan matahari, dan Laya sama dengan tempat terbit. Jadi, Suryalaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari terbit. Syekh Abdullah bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh memimpin pondok pesantren Suryalaya sejak awal didirikan. Pada tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya pesantren Suryalaya, Abah Sepuh mendapatkan khirqoh, legitimasi penguatan sebagai guru mursyid dari Syekh Yolhah bin Talabuddin dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sejak saat itu pondok pesantren Suryalaya dikenal sebagai pusat kegiatan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Untuk kelancaran tugas Abah Sepuh dalam penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dia dibantu oleh 9 orang wakil talqin. Pada tahun 1956 di usia ke-120 tahun, Abah Sepuh wafat. Kepemimpinan dan kemursyidannya dilimpahkan kepada putranya yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang akrab dipanggil dengan sebutan Abah Anom. Pada masa awal kepemimpinan, Abah Anom mengalami banyak kendala antara lain pemberontakan DITII. Pada masa itu, pesantren Suryalaya sering mendapat gangguan dan serangan, terhitung lebih dari 48 kali serangan yang dilakukan DITII. Juga pada masa pemberontakan PKI tahun 1965, Abah Anom banyak membantu pemerintah untuk menyadarkan kembali ex-anggota PKI, untuk kembali ke jalan yang benar menurut agama Islam dan negara. Setelah pemberontakan DITII dan PKI berhasil dilumpuhkan, perkembangan pesantren Suryalaya semakin pesat dan maju. Faktor yang paling dominan adalah banyaknya masyarakat dari berbagai daerah yang ingin belajar tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pada tanggal 11 Maret 1961 I atas prakarsa alam H. Suaka mantan Gubernur Jawa Barat, tahun 1947 sampai tahun 1952, dan mantan Menteri Pertahanan RI Alem Iwa Kusuma Sumantri, tahun 1952 sampai tahun 1953, dibentuklah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Abah Anom dalam penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah pembentukan Yayasan Serba Bakti, Pondok Pesantren Suryalaya semakin dikenal ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara di antaranya, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, Australia, dan negara-negara di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pun semakin luas perkembangannya. Maka untuk membantu tugas Abah Anom sebagai mursyid, dia mengangkat para wakil talqin yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan di beberapa negara di luar negeri. Pada masa kepemimpinan Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalaya berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, dan kenegaraan. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diperoleh baik dari Presiden, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan dari dunia internasional atas prestasi dan jasa-jasanya. Dengan demikian eksistensi atau keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh segenap umat manusia. Abah Anom wafat pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2011 pukul 11.55 dalam usia 96 tahun. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa Abah Anom, secara langsung atau tidak langsung, berperan serta dalam mengembangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jika pengembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pada masa Abah Sepuh terbatas melalui M.